Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan coba melanjutkan seri dari video-video sebelumnya. Kemarin sudah sampai di pip ya, cara menghitung pip, dan sekarang kita akan ke spread. Oke, apa itu spread? Spread itu adalah selisih harga, harga beli dan harga jual. Maksudnya apa? Oke, kita pakai contoh yang kemarin. Ini. Kalau kita ke bank atau ke money changer, misalnya kita mau beli US dollar, maka kalau kita mau beli, harganya ada Rp14.620. Oke, nah, tapi kalau kita mau jual, maka di bank hanya menghargai dolar kita seharga Rp14.590. Kalau kita perhatikan, di sini ada selisih Rp30. Nah, itulah spread, yaitu selisih harga dari beli dan jual. Secara prinsip ini adalah untungnya pihak bank, money changer, broker itu datangnya dari sini, begitu loh. Ya, selisih harga ini. Nah, kalau di forex itu kita udah enak nih, udah dihitungin. Spreadnya 24, spreadnya 17. Didapat dari mana? Kita misalnya yang 24. Dari 58,4 ke 56,0 ini 24. Ya kan? 952 ke 935 adalah 17. Nah, ini nanti teman-teman coba hitung saja. Selisih dari kayak ini nih, 160 ke 123. Dari 36 ke 40 ini, ini 236 ke 140. Ini 8. Dia sudah dihitungin, ya kan? Nah, cuman yang ingin saya tekankan adalah spread itu tidak selalu dalam pip. Juga tidak selalu dalam pipet. Oke, maksudnya bagaimana? Kita bicara nih contoh yang Euro USD, gitu ya. Kalau jarak dari sini adalah 58,4 pip, ya kan? Kenapa 58,4 pip? Karena pipnya ada di angka 8, sedangkan 4 ini kan pipet, yaitu 0,4 pip. Dikurangi 56,0 pip, ini sama dengan 2,4 pip. Ya kan? Tapi di sini ditulisnya 24. Jadi 24 ini sebenarnya kan 24 pipet. Karena 2,4 pip itu sama dengan 24 pipet. Oke, kita ambil satu contoh lagi. Ini nih. 952 ke 935. 95,2 pip dikurangin 93,5 pip. Ini kan sebenarnya 1,7 pip. Tapi dia tulisnya 17. Berarti 17 ini menuju kepada 17 pipet. Gitu. Nah, sama dengan ini ya, GBP ya. Pakai ini deh. GBP JPY. 84,0 pip dikurangi 76,2 pip. Ini kan sama dengan 7,8 pip. Ya kan? Tapi dia tulisnya 78. Ini maksudnya berarti 78 pipet. Nah, sekarang kita coba ke XAU. XAU ini berarti kan pipnya ini ada di angka 6 ini ya, 2 digit yang terakhir. Berarti 236 pip dikurangi 140 pip sama dengan 96 pip. Nah, dia benar, dia tulis ini 96 pip. Jadi, spread di sini tidak selalu dalam pip. Jadi, kalau kita perhatikan, untuk kategori 5 ini nih, yang mata uang ini dalam pipet. Sedangkan hanya yang SAU ini hanya dia dalam pip. Oke, mungkin kan teman-teman bingung, maksudnya tambah pusing lagi kan, karena harus ada satu aturan lagi yang kita harus ingat. Sebenarnya caranya simpel saja, begini, kalau kita perhatikan,
Di pasangan mata uang, satuan terkecilnya apa? Pipet. Dia semua ada angka kecil ini kan. Ini juga nih. Dia ada pipet. Maka spreadnya itu dalam pipet. Sedangkan XAU/USD kan dia tidak ada angka kecil, tidak ada pipetnya kan. Maka spreadnya ini pun dalam jadi kalau XAU/USD kan tidak ada pipet. Dia satuan terkecilnya pip. Maka spreadnya itu juga dalam pip. Oke, jadi yang ingin saya katakan adalah spread yang tertulis di sini ini mengikuti pecahan terkecil yang ditulis oleh broker gitu loh. Jadi kalau kita sudah paham ini adalah pipet, pecahan terkecil ini adalah pipet, maka spreadnya dalam pipet. Kalau di sini pecahan terkecilnya pip, karena nggak ada pipet, maka ini dalam pip. Begitu. Kalau ini itu cara saya, bagaimana cara saya mengingat spread ini dalam pip atau dalam pipet. Itu ya. Nah, kemudian sekarang apa itu lot? Lot itu adalah jumlah barang yang dibeli. Gitu. Prinsipnya itu. Kalau kita lihat contoh kita yang pertama, ya, beli satu lot berarti kita membeli 100 unit untuk XAU ya, 100 troy ounce. Sedangkan untuk mata uang satu lotnya ada 100.000 unit. Jadi lot itu adalah jumlah barang yang dibeli, sama seperti kalau kita bilang kita beli gula sebanyak 1 ton gitu ya. Padanannya di sini nih. Padanan dari lot dengan itu. Sekarang saya akan coba jelaskan jumlah satu lot itu berapa sih sebenarnya. Nah, untuk yang mata uang satu lot itu sama dengan 100.000 unit ya. Jadi untuk yang mata uang ini apapun buntutnya ya, mau USD, JPY ataupun bukan USD, satu lot itu sama dengan 100.000 unit. Sedangkan kalau untuk yang XAU/USD, satu lot itu sama dengan 100 unit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau saya bilang saya mau beli GBP USD satu lot, ya berarti saya membeli 100.000 GBP, ya kan? Seperti contoh yang pertama nih. Nah, kalau saya bilang saya membeli satu lot Euro USD, berarti saya membeli 100.000 euro. Kalau saya membeli 100.000 kalau saya membeli satu lot AUDNZT, berarti saya membeli 100.000 Australia dollar yang dibayarnya dengan New Zealand dollar. Kalau saya bilang saya mau beli satu lot GBP JPY, artinya saya membeli 100.000 pound sterling yang akan saya bayar pakai yen. Gitu. Itu cara bacanya. Nah, tapi kalau saya bilang saya mau beli satu lot XAU/USD, berarti saya membeli 100 unit. Satu unitnya kemarin apa? Troy ounce. Jadi, kalau saya membeli satu lot XAU/USD, berarti saya membeli 100 unit. Saya membeli 100 troy ounce emas yang akan saya bayar dengan USD. Oke? Itu adalah lot gitu ya. Nah, kalau saya bilang saya mau jual USD JPY, artinya saya mau jual satu lot USD JPY, itu artinya saya mau jual 100.000 US dollar, di mana nanti broker akan bayar saya dalam yen Jepang. Gitu. Jadi lot itu secara prinsip adalah jumlah barang yang kita beli atau yang kita jual, yang ditransaksikan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitung nilai dari PIP. Ya, oke. Jadi begini, nilai satu PIP kalau kita melakukan transaksi satu lot, itu berapa dolar, oke. Nah, sekarang kita pakai contoh di GBP USD, itu ya. Katakanlah kita beli GBP USD itu di
katakanlah kita beli GU itu di 1.27952 ya. Nah, kemudian kemudian terjadi kenaikan 1 pip. Jadi kalau naik 1 pip itu menjadi 1.27962 ya kan, karena angka keempatnya ini yang naik ya. Jadi berapakah nilainya? Cara menghitungnya adalah 1,27962 dikurangi 1.27952 dolar ya, karena kan buntutnya USD. Ini sama dengan 0,0001 dolar ya kan, yaitu 1 pip. Yang tadi kita cek, yang kita sudah bahas adalah 1 pip ini adalah 0,0001 dolar. Oke. Ya. Nah, kalau kita transaksinya 1 lot, berarti 0,0001 dolar dikali 100.000 dolar. Gitu. Kenapa 100.000? Karena kan kita beli lotnya itu 100.000 biji gitu ya. Kita membeli GBP-nya itu kan 100.000. Jadi 0,0001 dolar dikali 100.000 sama dengan 10 dolar US gitu. Jadi nilai 1 pip kalau transaksi GBP USD itu sama dengan 10 dolar gitu. Oke. Ini saya kecilkan dulu. Jadi nilai 1 pip jika transaksi 1 lot untuk yang belakangnya USD ini adalah 10 dolar. Ya, 10 dolar. Ini deh 10 USD. Oke. Nah, bagaimana dengan yen Jepang? Balik lagi, kalau yen Jepang ini kan sebenarnya keuntungannya nanti ini buntutnya ini yen gitu kan ya. Tapi kemudian nanti yennya ini harus dikonversi lagi ke US dollar karena biasanya akun kita kan dalam US dollar. Nah, jadi pada akhirnya kalau untuk yang buntutnya yen ini nilai 1 pip jika kita transaksi 1 lot yaitu 9, sekian US dollar gitu. Nah, kalau untuk yang bukan USD ini kita secara prinsip sama seperti yen. Jadi buntutnya apa? CA kan ada CAD, CHF gitu ya. Bisa aja buntutnya AUD, NZD atau GBP. Nah, itu kita konversikan lagi ke USD gitu. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan adalah untuk yang buntutnya NZD, AUD, dan CAD, ini nilainya sekitar 6 sampai 7 sekian USD. Oke. Kalau yang buntutnya GBP dan Euro, biasanya nggak masalah. Ini sekitar 11 sampai 12 USD. Nah, kenapa ini saya highlight nih masalah yang NZD, AUD, dan CAD? Karena seringkali untuk para trader pemula ini jadi pertanyaan nih gitu kan. Karena seringkali di forum mereka bicara, iya nih saya untung 1 pip kenapa cuma dapat 6 dolar ya? Kan seharusnya 10 dolar, apakah broker melakukan kecurangan? Nah gitu, biasanya terjadi omongan seperti itu. Tapi jarang terjadi kalau mereka untung di GBP apa Euro, itu mereka jarang ada yang komplain nih. Karena ya dapatnya lebih ya kan. Tapi ketika mendapatnya kurang, yaitu sekitar 6 sampai 7 dolar, biasanya timbullah pertanyaan itu. Waduh, apakah ini saya dikerjain oleh pihak
oleh pihak broker, begitu kan. Nah, jadi sebenarnya enggak. Kenapa bisa jadi 6 sampai 7? Karena proses konversi dari NZD atau dari AUD ke USD atau dari CAD, Kanada dolar ke USD ya. Di sini saya tidak ada yang pasangan NZD USD, AUD USD atau USD CAD ya. Oke, saya pakai contoh yang USD JPY aja. Kenapa dia bisa dapat 9, ya? Karena nanti hasil cara perhitungannya sama untuk mengkonversi ini, gitu. Oke, kita dulu. Nilai 1 pip kalau transaksi 1 lot di USD JPY, gitu ya. Katakanlah kita beli di kita beli di 106,160. Jual di 1 pipnya adalah berarti 106.17, ya kan? Karena digit kedua. Maka cara hitungnya adalah 106,17 dikurangi 106,16 sama dengan kan 0,01 yen. Oke, kenapa yen? Kenapa bukan dolar? Di sini kan dolar. Karena ingat buntutnya di sini kan yen, gitu. Ya. Jadi ini adalah 0,01 yen. 0,01 yen. Kita kan transaksi adalah 100.000. Satu lot itu ada 100.000. 100.000. Tapi karena buntutnya yen, maka ini adalah keuntungan kita dalam yen. Ya kan? Berarti ini adalah 1.000 yen. Udah ya, udah dapat ya. Nah, kemudian kita harus mengkonversikan dari yen ini supaya menjadi USD. Ya kan? Untuk dapat USD kan ini sama dengan kalau kita sudah punya yen, maka dibagi harga yen per 1 USD gitu. Nah, berarti ini sama dengan 1.000 yen dibagi ini harga ini nih, 106,16 yen per USD kan. Nah, ini hasilnya adalah, bentar ya. Ini jangan pakai gini. 1.000 yen dibagi 106,16. 1.000 yen bagi 106,16. 9,41. Di sini sudah 9,41 USD gitu loh. Oke. Jadi terjawab ya kenapa untuk JPY bisa 9,41. Nah, prinsip menghitung yang NZD dan kawan-kawannya ini, NZD, AUD, CAD, GBP, Euro, ini semua sama. Ketika kita hitung di sini, dikali 100.000, maka ini adalah satuan dari buntutnya, gitu loh. Jadiin deh. Nah, ini satuan dari buntutnya. Jadi kalau misalnya transaksi buntutnya NZD, misalnya ya, beli AUD NZD, maka hasil di sini nih NZD. Nanti tinggal NZD ini dikonversikan dengan NZD USD. Dapat tuh angkanya berapa. Ya, oke. Jadi semoga tidak ada lagi permasalahan kenapa merasa dicurangi oleh broker gitu ya.
kok cuma dapat 6 atau 7 dolar, padahal rasanya seharusnya dapat 10 gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan soal simpang siur di nilai PIP XAU. Oke, begini. Saya ambil contoh yang XAU dulu ya. Jadi sebenarnya masalah simpang siur ini kan gini, ada satu kelompok yang mengatakan PIP di XAU adalah digit kedua. Ada satu kelompok yang mengatakan berada di digit ke-1. Tapi kalau menurut saya mau apapun pilihannya, kalau kita ngerti perhitungan 0,0 sekiannya ini, maka sebenarnya sih dapatnya sama saja gitu loh. Karena PIP di sini hanya beda istilah gitu ya. Saya ambil contoh, saya besarkan dulu di sini. Misalnya kita beli beli XAU USD ya. Gini aja nih. XAU USD. Kita belinya di 1902,36. Kita jual di 1902,46, ya kan? Maka sebenarnya kan perhitungannya, cara menghitungnya tadi adalah 1902,46 dikurangi 1902,36 sama dengan 0,10 dolar, ya kan? Kenapa dolar? Karena buntutnya di sini USD. Nah, kemudian 0,10 dolar ini dikali dengan 100 unit kan. Kalau satu lot untuk XAU adalah 100 unit. Nah, kelompok ini pun tetap satu lot adalah 100 unit gitu ya. Adalah 100 unit, berarti 100 dolar. Nah, ini sama dengan untungnya adalah 10 dolar. Kan? Nah, bagi kelompok yang dia di angka kedua, bagi yang kelompok angka kedua, dari 0,46 ke 0,36 ini dia untung 10 pip. Ya, kayak bagi saya menganggap ini saya untung 10 pip. Tapi bagi kelompok yang menganggap di pip itu ada di angka ke-1, maka ini ke sini kan pipnya dia, ya. Berarti ini dia menganggap dirinya itu untung 1 pip. Begitu. Nah, bagi mereka yang menganggap pip itu berada di angka ke-1, maka kalau kita transaksi satu lot dan untung 1 pip, maka nilai 1 pipnya adalah 10 dolar. Ya kan? Tapi bagi kelompok yang menganggap pipnya itu ada di angka kedua, maka nilai 1 pipnya ada di 1 dolar. Ya kan? Kenapa? Ini kita lihat. 10 pip dia dapat 10 dolar. Berarti 1 pipnya sama dengan 1 dolar. Ya kan? Ya dong. 10 pip dia dapat 10 dolar. Jadi 1 pipnya 1 dolar. Sedangkan bagi kelompok yang menganggap pip di angka ke-1, maka 1 pipnya ini dia dapat 10 dolar. Oke. Jadi walaupun terlihat agak berbeda, tapi sebenarnya kalau kita larikan ke perhitungan 0,0 sekiannya ini, hasilnya sih sebenarnya sama saja gitu. Dan masing-masing sih punya kelebihan masing-masing gitu ya. Bagi mereka yang menganggap pip di angka kedua, kelebihannya adalah jadi kalau mau tahu di mana posisi pip, kemungkinannya hanya dua, yaitu di angka keempat atau di angka kedua, ya kan? Cuman kekurangannya adalah
nilai 1 pip dari XAU itu kurang lebih 1/10-nya dari yang mata uang. Karena kan kalau yang mata uang kan sekitar 10, 9, 9 ini kan dekat ke 10 ya. 6 atau 7, 11 atau 12 kan ini dekat ke 10. Nah, jadi bagi kelompok yang menganggap di angka kedua, pip-nya ada di angka kedua, kelemahannya adalah nilai 1 pip untuk emas itu 1/10-nya, yaitu $1 doang. Tapi, kalau bagi kelompok yang menganggap pip emas itu ada di angka ke-1, nilai 1 pip-nya dia kurang lebih sama nih, seperti mata uang kan, sama-sama $10. Cuman, berarti dia harus mengingat posisi pip itu ada 3 posisi. Ada yang di angka keempat, ada yang di angka kedua, ada yang di angka ke-1. Jadi balik lagi, menurut saya ini sih terserah masing-masing trader lah ya, tidak perlu terlalu diperdebatkan gitu kan, mana yang lebih benar dari cara ini gitu. Karena terus terang saya sendiri belum bisa mengambil kesimpulan karena yang saya temukan ada 2 kelompok begitu. Oke, saya rasa sudah selesai ya. Oke, ini bonus saja. Apa arti dari tanda segitiga? Tanda segitiga yang ini. Tanda segitiga yang ini artinya, kalau abu-abu artinya saya sudah melakukan order, pending order gitu kan. Tapi orderan itu belum aktif. Nah, ini arti dari abu-abu. Kalau yang merah artinya saya sudah melakukan order dan orderan itu sudah aktif, tapi saya lagi floating minus, posisinya minus di pair GBP USD. Nah, kalau segitiga biru artinya saya sudah melakukan order dan orderan itu sudah aktif dan saya pada posisi floating profit gitu. Ini arti dari tanda segitiga ini ya. Oke. Saya rasa untuk seri yang pertama cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar trading forex. Ya, silakan di-share dan silakan di-subscribe. Tolong di-share juga ke teman-teman yang lain yang masih dalam proses belajar supaya mendapat pemahaman yang benar mengenai trading forex. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.